Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ketentuan waris dalam Islam. Nah, apa itu waris dalam Islam? Mari kita simak video ini. Kita masuk ke pengertian ilmu waris atau faraid dalam Islam. Menurut bahasa, ilmu waris yaitu diambil dari bahasa Arab yaitu warisa yarisu wirsan, artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang lain. Kalau menurut istilah, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Kita masuk ke tujuan pembagian harta waris menurut Islam. Apa itu tujuannya? Pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Tiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Nah, itu tujuan pembagian harta warisan. Kita masuk ke bagian dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Dalil yang pertama itu terdapat pada surah An-Nisa ayat 11-12. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ijma' ulama, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Itu dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris. Sekarang, apa hukumnya kita mempelajari ilmu waris? Hukum mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban hanya bagi sebagian orang Islam untuk mempelajarinya. Apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajarinya, semua umat Islam berdosa. Selanjutnya kita masuk ke bagian sebab-sebab memperoleh harta waris. Apa itu sebabnya? Pertama, karena hubungan keturunan atau nasab. Orang Islam yang memiliki hubungan darah atau keturunan menjadi ahli waris dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai hukum Islam. Keberikutnya, sebabnya lagi karena hubungan pernikahan. Umat Islam yang memiliki hubungan perkawinan secara sah berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri. Di sini menurut secara sah itu secara hukum agama Islam. Sekarang yang ketiga, sebabnya lagi hubungan seiman dan seagama. Antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi harus sama-sama sebagai orang Islam, sehingga apabila ada keluarga yang berbeda agama, maka tidak berhak untuk memperoleh harta warisan karena sudah berbeda agama. Kemudian kita masuk ke sebab-sebab terhalangnya harta waris. Pertama, itu karena pembunuhan.
Yang kedua, karena murtad atau kafir. Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang ketiga, budak. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Nah, itu ada 3 sebab-sebab terhalangnya seseorang memperoleh harta waris. Berikutnya, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Ahli waris dari jenis kelamin laki-laki. Pertama, anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki. 3. Ayah. 4. Kakek sampai ke atas garis ayah. 5. Saudara laki-laki kandung. 6. Saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah. 9. Anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah. 10. Paman kandung. 11. Paman seayah. 12. Anak paman kandung sampai ke bawah. 13. Anak paman seayah sampai ke bawah. 14. Suami. 15. Laki-laki yang memerdekakan. Itu berdasarkan ahli waris dari jenis kelamin laki-laki. Sekarang masuk ke ahli waris jenis kelaminnya perempuan. Pertama, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan sampai ke atas dari garis anak laki-laki. Ketiga, ibu. Keempat, nenek sampai ke atas garis ibu. Kelima, nenek sampai ke atas garis ayah. 6. Saudara perempuan kandung. 7. Saudara perempuan seayah. 8. Saudara perempuan seibu. 9. Istri. 10. Wanita yang memerdekakan. Sekarang pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam berdasarkan hak memperoleh harta waris. Pertama, ahli waris zawil furud ialah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas dan ijma' sehingga tidak dapat diubah. Yang kedua, ahli waris asabah. Artinya, ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Ketiga, ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris. Selanjutnya yang berdasarkan hak memperoleh harta waris adalah ahli waris zawil arham, adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Sekarang masuk ke pembagian ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris atau ahli waris zawil furud. Siapa yang mendapatkan setengah dari harta yang meninggal? Pertama itu suami. Jika istri meninggal tidak mempunyai anak. Kemudian yang dapat setengah lagi seorang anak perempuan atau anak tunggal. Yang dapat setengah lagi seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang dapat setengah lagi saudara perempuan sekandung atau sebapak. Sekarang masuk yang dapat bagian 1/4. Siapa itu? Pertama, suami. Jika istri yang meninggalkan anak. Artinya istri ini memiliki anak, maka si suami dapat 1/4.
Kemudian seperempat lagi istri, jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak. Kemudian yang dapat bagian 1/8, istri, jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Nah, jadi jika suami meninggal memiliki anak, maka istri dapat bagian 1/8. Sekarang bagi yang mendapatkan bagian 1/3, ibu, jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. Kemudian yang dapat 1/3 lagi, 2 orang saudara perempuan atau lebih, jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Kita masuk ke bagian yang mendapatkan harta warisan 2/3. Siapa itu? Pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 orang cucu atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang dapat 2/3 lagi adalah 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Kemudian 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Tuh. Sekarang masuk ke bagian yang dapat 1/6. Pertama, ibu. Syaratnya jika bersama salah satu dari ahli waris. Bapak. Syaratnya jika bersama dengan salah satu ahli waris. Nenek dapat 1/6 jika tidak ada ahli waris. Cucu perempuan dari anak laki-laki juga dapat 1/6 jika bersama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian lagi yang dapat 1/6, saudara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan sekandung dan tidak ada ahli waris. Yang dapat 1/6 lagi adalah seorang saudara ibu, baik laki-laki atau perempuan jika tidak ada ahli waris. Sekarang pembagian ahli waris itu berdasarkan hak memperoleh harta waris dari waris asabah yang disebut dengan asabah binafsi. Siapa itu asabah? Pertama, anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah. Yang kedua, bapak, kakek terus ke atas. Saudara laki-laki sekandung dan sebapak, anak saudara laki-laki sekandung dan sebapak, paman sekandung atau sebapak, anak laki-laki paman sekandung atau sebapak. Kemudian kita masuk ke ahli waris asabah yang disebut asabah bil ghair. Pertama, anak perempuan jika dengan anak laki-laki. Cucu perempuan jika dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan kandung jika dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan sebapak jika dengan saudara laki-laki sebapak. Kemudian di bagian asabah ma'al ghair. Siapa itu? Saudara perempuan sekandung atau seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan, baik seorang atau lebih. Saudara perempuan sebapak atau seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan, seorang atau lebih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ahli waris hajib, mahjub, dan apa akibatnya.
ahli warisnya itu ibu dimahjubkan karena dari nenek dari garis ibu. Kenapa? Akibatnya tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Kemudian hajibnya lagi ayah dan ibu. Yang dimahjubkan, arti mahjub tadi kan yang tidak dapat bagian warisan. Jadi kalau ada ayah dan ibu, maka mahjubnya itu nenek dari garis ayah, artinya tidak memperoleh bagian waris sama sekali nenek tadi. Kemudian keturunan dari garis laki-laki, bapak dan kakek, yang mahjubnya adalah saudara seibu. Akibatnya juga tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Kemudian yang hajibnya lagi ayah, anak, dan cucu dari garis laki-laki. Yang menjadi mahjub adalah saudara seayah. Akibatnya juga tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Kemudian yang hajibnya lagi anak laki-laki dan cucu laki-laki dari garis laki-laki dan ayah. Mahjubnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sama akibatnya itu tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Kemudian semua ahli waris laki-laki. Yang menjadi mahjub adalah semua ahli waris perempuan, tidak memperoleh bagian waris sama sekali kecuali suami, ayah, dan anak laki-laki. Kemudian semua ahli waris perempuan, maka yang menjadi mahjub adalah semua ahli waris laki-laki. Akibatnya tidak memperoleh bagian waris sama sekali kecuali istri, anak perempuan, ibu, saudara perempuan sekandung. Cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris. Pertama, ketentuan sebelum pembagian harta waris. Sebelum dibagi harta warisan, pertama kita tunaikan dulu wasiat si yang meninggal. Yang kedua, membayar utang jika yang meninggal itu memiliki utang. Kemudian membayar zakat jika si harta yang meninggal itu sudah sampai membayar zakat. Yang kedua, menentukan jumlah ahli waris. Yang ketiga, menentukan rincian dan jumlah harta waris. 4. Menentukan KPK. Apa itu KPK? Adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang kelima, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Sekarang kita masuk ke bagian hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Hikmah yang pertama, memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa. Yang kedua, meninggalkan rezeki yang tidak halal dan tidak berkah kepada keturunan. Kemudian hikmahnya lagi, menegakkan keadilan. Keempat, memelihara keutuhan keluarga. Artinya keluarga tetap terjalin hubungan silaturahim. Yang kelima, hikmahnya lagi, mewujudkan syiar Islam. Nah, dari belajar tentang pembagian harta waris ini, Ibu berharap kalian memiliki perilaku yang diambil dari proses pembagian harta waris ini. Pertama, mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan lainnya. 2. Menyadari bahwa kedudukan harta adalah sebagai titipan Allah.
3. Menegakkan keadilan dalam pembagian harta. 4. Menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang dimiliki. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.